Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum. Wa qala aidan wattakhazallahu Ibrahima khalila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan masih Allah anugerahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah terus menjaga nikmat iman kita, nikmat sehat kita, dan nikmat kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah beri kekuatan kepada kita untuk dapat merawat, menjaga tiga nikmat itu, sehingga insyaallah Allah catat kita sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Selamat Idul Adha 1444 Hijriah. Mudah-mudahan nilai-nilai Idul Adha dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih khususon kepada Ibu Ipung. Alhamdulillah bisa meramaikan acara pagi ini. Dari hari Jumat saya kepikiran, karena memang kajian-kajian libur, ya, yang subuh di Syuhada juga libur, yang siang di jam 7 pagi di Hakul Yakin juga libur. Qadarullahnya saya diminta subuh tadi juga ngisi di Hakul Yakin, pengganti ustadz yang berhalangan, ya. Saya berpikir apa diliburkan saja gitu ya. Tapi kemudian terlintas pikiran, selama ini secara khusus rasanya belum pernah kita mendengar misalnya membahas tentang tema Nabi Ibrahim alaihissalam, betul? Ya, membahas tentang apa sih esensi dari kalimat takbir yang kita ucapkan. Hari ini kalau yang lebarannya hari Kamis masih hari tasyrik kan? Betul? Kalau yang lebarannya hari Kamis, hari ini masih hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12, 13, ya, hari tasyrik 11, 12, 13. Jadi kalau hari Kamis berarti 11-nya hari Jumat, Sabtu, Minggu, sampai nanti waktu asar. Sampai nanti waktu asar, ya. Tapi kalau yang lebarannya Rabu berarti hari tasyriknya sudah selesai kemarin. Terlepas dari itu, saya ingin bahas sedikit berkaitan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dengan harapan mudah-mudahan saya dan kita semua Allah anugerahkan kemampuan untuk dapat meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, laqad kanat uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh dalam diri Nabi Ibrahim itu terdapat uswatun hasanah, teladan yang baik. Terima kasih juga ini anak-anak kamus, ya, mudah-mudahan dapat mengikuti, dapat mengambil bekal bagi kalian, sehingga insyaallah liburan kalian ini menjadi bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ustaz yakin kalian ranking semua? Ya. Yang belum ranking mudah-mudahan tahun depan ranking. Amin. Ya. Yang belum berprestasi mudah-mudahan semester depan menjadi anak-anak yang berprestasi. Amin ya rabbal alamin. Ustaz yakin
Kerja keras kamus itu luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan kamu senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ada 4 poin dalam takbir. Saya bahas takbir dulu. Karena selama ini kita teman terbiasa mengucapkan, terbiasa melafalkan, terbiasa melantunkan, tapi tidak terbiasa memahami. Shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. 4 ini kita jadikan pembuka. Saya tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ya, mudah-mudahan untuk Idul Fitri yang akan datang. Jadi kalau kita bertakbir, kita memahami apa sih yang kita ucapkan itu hanya sekedar puji-pujian sajakah? Karena sebelumnya itu ada 3, ada tahlil, ada tahlil, ada takbir, ada tahlil, ada tahmid. Ya, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, tahmidnya walillahil hamd, tahmid. Jadi kalimatnya ada 3 kan? Saya ulang, ada takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, namanya takbir, ya. Kemudian tahlil la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah tahlil, Allahu akbar walillahil hamd, tahmid. Nah, kadang-kadang kita, bukan hanya anak kecil, kadang-kadang orang dewasa pun mengucapkan kalimat ini tidak benar. Walillahil hamd. Ada yang walillahil hamd. Sering dengar kan? Walillahil hamd, bukan ilham. Walillah dan milik Allah. Alhamdu segala Jadi kalau dibaca walillahil hamd, hamd, walillahil hamd, ada huruf dalnya, ya. Jadi walillahil hamd, kenceng-kenceng lagi pakai mic lagi. Nah, ini namanya tahmid. Takbirnya Allahu akbar, tahlilnya la ilaha illallah, walillahil hamd, tahmid. Sampai di situ bisa dipahami? Berarti takbir yang awal tadi 3 poin. Takbir, tahlil, tahmid. Setelah yang 3 ini apa? Ada 4. Yang pertama, shadaqa wa'dah, wa'dahu janjinya. Ini janjinya. Janjinya. Agak maju aja. Hah? Apa lampu dimatiin?
Coba ada yang bisa mati lampu, Pak Willy? Ya, oke, baik. Atau kalau ini agak maju sedikit. Yang pertama, shadaqah wa'dah. Apa maknanya? Benar janjinya. Janji siapa? Janji Allah. Yuk, kita jalani hidup ini cuma dua. Yang kita lakukan cuma dua, dan hasilnya pun juga cuma dua. Ya, yang kita jalani dalam hidup ini, yang kita lakukan itu dua, baik buruk, maka hasilnya pun juga dua, baik hasilnya baik, buruk hasilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Kan yang dilakukan oleh manusia itu cuma dua, kalau tidak baik buruk. Maka berarti hasil dari yang dilakukan itu juga dua kemungkinan. Yang baik hasilnya akan baik, yang buruk hasilnya tidak shadaqah wa'dah, benar janjinya. Yang pertama. Yang kedua, wa nasara 'abdah. Nasara, menolong. Allah menolong. Siapa yang ditolong oleh Allah? Abdahu. Siapa? Hamba. Nah, kadang-kadang begini, semua kita membutuhkan nasoro, semua kita membutuhkan pertolongan. Tapi kita lupa bahwa yang disebutkan di sini, yang ditolong itu adalah abdahu, hambanya. Jadi kalau demikian cara berpikirnya, jangan lebih banyak mikirin ini, tapi pikirkan bagaimana caranya menjadi. Bisa dipahami? Saya ulang. Wa nasara abdah, dan dia menolong hambanya. Dan dia menolong hambanya. Nah, kita lebih banyak berpikir pertolongan Allah, lupa bahwa ini ada ujungnya. Apa? Abdah. Lebih banyak memikirkan pertolongan, lupa menghiasi diri, menjaga diri agar menjadi hamba Allah. Yang kedua, jadi kalau demikian, fokus aja ke sini, fokus aja ke sini. Berusahalah sekuat tenaga menghambakan diri hanya kepada, niscaya Allah akan nasoro, Allah akan tolong. Kedua, yang katilu, wa a'azza jundahu, jundun. Apa jundun? Tentara. Jundah, tentaranya. Ini sama. Wa'dah, janjinya. Abdah, hambanya. Jundah, tentaranya. Sekarang a'azza, ini bisa berarti menguatkan, ini bisa berarti memulia. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Izzah itu bisa artinya kekuatan. Izzah itu bisa berarti kemuliaan. Nah, yang kita minta adalah agar Allah beri kepada kita kekuatan, yang kekuatan itu menggiring kita mendapatkan itu. Wa a'azza jundah, dan dia akan memuliakan, dan dia akan mengokohkan. Siapa yang dimuliakan dan dikokohkan? Jundah, bala tentaranya. Yang ketiga, sudah pernah dengar bahasan ini sebelumnya? Ya? Selama ini kita cuma disuruh ngucapin, bertakbir. Ya?
Keempat, wahazamal ahzaba wahdah. Hazamal ahzab, hazama mengalahkan. Hazamal ahzab mengalahkan pasukan, mengalahkan musuh. Wahdah, apa wahdah artinya? Wahdah itu artinya sendirinya. Wahid kan? Wahdah. Dia sendiri atau sendirinya. Siapa yang masuk di sini? Allah. Yuk, kita lihat. Jadi yang menjadi fokus kita cuma 3 ini. Ini otomatis Allah akan lemahkan, Allah akan hancurkan musuh. Ya. Pasukan-pasukan musuh. Wahdah, dengan dirinya sendiri. Selama tadi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza junda. Sampai di situ bisa dipahami? Jadi ketika kita bertakbir itu bukan hanya ucapan ketika lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha, tapi ada sesuatu di balik itu. Nah, kita tidak paham sesuatu di balik itu, sehingga kadang-kadang sering saya sedihnya begini. Ini kalimat-kalimat yang apa namanya, kita kayak ya asal, kayak asal ya. Takbir ya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ingat tadi bukan ilham, tetangga saya itu ya. Gitu ya. Ini terutama adik-adik yang biasanya suka ikutan takbir ya, dibenerin cara baca. Kita selama ini kanan dengar orang takbiran begitu, kita dengerin, kita ikutin, tapi kita tidak melihat tulis. Disitulah kelemahan kita, karena kita jiping. Apa jiping? Ngaji kuping, tidak terbiasa pakai Gboard. Ngaji pakai whiteboard. Maka ubah dari jiping jadi Gboard. Ya, kelihatan ada kitab, ada tulisan. Baik, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah 3 poin. Kita bungkus ini dulu ya, bawa pulang. Takbir tadi ada 3, ada takbir, ada tahlil, ada tahmid. Kemudian dilanjutkan dengan 4 poin. Apa 4 itu? Benar janji Allah, Allah menolong hambanya, Allah memuliakan, mengokohkan bala tentaranya, Allah menghancurkan pasukan-pasukan musuh. Wahdah, dengan dirinya sendiri. Fahim? Sekarang kita baru masuk kepada bahasan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Tadi dalam takbir ada berapa, Dek? Ada berapa? Keren. Pertama apa? Takbir. Ulang. Takbir. Tahlil. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, keren. Syuhada dapat banyak hari ini. Ada takbir, ada tahlil, ada tahmid. Takbirnya Allahu Akbar, tahlilnya la ilaha illallah, tahmidnya walillahil hamd. Itu tahmid. Baik. Ibu sekalian, hafal semua kan doa Ashabul Kahfi, Al-Kahfiyat 10? Rabbana, ya Rabbana atina min ladunka rahmah
wa hayyi lana min amrina rasyada. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Salah satu di antara kelebihan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim diberi oleh Allah rusda, sementara kalau pemuda kafir tadi minta dulu kan, Rabbana ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami min ladunka rahmah, rahmat dari sisimu, wahayyi lana, dan sempurnakanlah bagi kami min amrina, dari urusan kami, rasyada, petunjuk. Nah, Nabi Ibrahim, nama Nabi Ibrahim di dalam Quran terulang sebanyak 69, ya. Nama Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran terulang sebanyak 69 kali. Bahkan Allah mengkhususkan Nabi Ibrahim, namanya diabadikan bagi salah satu surat. Surat keberapa? Surat ke-14. Surat ke-14 namanya surat Ibrahim. Dari 69 kali ini, saya mencoba mencoba untuk menyimpulkan apa saja yang disebutkan oleh Allah dalam 69 kali itu. Kemudian saya buat kesimpulan, ada belasan kesimpulan. Namun saya sulit untuk menentukan prioritas, mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga. Tapi akhirnya mudah-mudahan kesimpulan saya tidak salah. Yang pertama adalah Al-Anbiya ayat 51. Ini nggak bisa dihapus ini. Surat ke-21 ayat 51. Walaqad ataina Ibrahima rusydahu. Rusydahu min qabl. Ini yang saya maksud tadi. Kalau dalam surat Kahfi, kita justru diajarkan di sana untuk minta. Pertama, rahmah. Kedua, agar disempurnakan petunjuk. Tetapi di sini Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim tidak minta, tapi Allah kasih. Sama dengan tadi, wa nasara abdah. Nabi Ibrahim tidak minta, tapi dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Nabi Ibrahim adalah hamba Allah. Itu, Nabi Ibrahim adalah hamba Allah. Kalau tadi Kahfi ayat ke-10, bandingkan dengan Al-Anbiya ayat 51. Ayat 51 ini wa laqad ataina Ibrahim, sungguh kami telah berikan kepada Ibrahim rusydah. Laqad ataina Ibrahim, sungguh kami telah berikan kepada Ibrahim rusydah. Ini ada dua, kecerdasan, petunjuk. Rusydah, bahkan para ulama menyebutkan Nabi Ibrahim diberi rusda ini sebelum dia diangkat menjadi nabi. Yuk, kita ulang dulu. Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah rusda sebelum diangkat menjadi nabi. Apa arti rusda itu? Ada dua. Pertama, rusda artinya kecerdasan. Kedua, rusda artinya petunjuk.
Jadi kalau diterjemahkan, walaqad, dan sungguh, ataina Ibrahim, kami telah berikan kepada Nabi Ibrahim, rusdahu, kecerdasannya, petunjuknya, min qablu, dari sebelum, ada hu di sini, rusdahu, min qablu, dari sebelum Musa dan Harun. Jadi berarti siapa yang lebih dulu diberi rusda? Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Nah, kalau tadi Ashabul Kahfi malah minta atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Nabi Ibrahim adalah abdah, hambanya. Bisa dipahami yang pertama? Ya, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diberi oleh Allah rusda, baik rusda tadi artinya kecerdasan maupun rusda artinya tadi petunjuk, diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim sebelum Nabi Musa dan Harun. Coba kita lihat. Kalau diartikan petunjuk, Nabi Ibrahim mendebat bapaknya Azar. Surat Asy-Syu'ara ayat 69. Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan cerita Nabi Ibrahim ini kepada kaum musyrikin Mekah kepada saat itu. Padahal Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu berapa ribu tahun jaraknya? (2893) SH. Nabi Ibrahim lahir tahun 2893 sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Berarti 2800 tahun lebih jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Yang apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Azar dan kaumnya diperintahkan oleh Allah agar diceritakan kepada penduduk Mekah saat itu. Mengapa? Karena penduduk Mekah saat itu memiliki kesamaan dengan masyarakat yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Sama-sama apa? Sama-sama menyembah Qalu ma ta'budun. Apakah yang kalian sembah? Azar dan kaumnya menjawab, qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Kami menyembah berhala dan kami akan patuh selamanya kepada berhala. Fanadhallu laha akifin. Kami akan patuh selama-lamanya kepada berhala. Itu kata Azar dan kaumnya. Coba, apa kata Nabi Ibrahim? Ini bukti bahwa Nabi Ibrahim itu mendapatkan rusda. Apa tadi rusda? Kecerdasan atau petunjuk. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan rusda ini. Saya saking pengen dapat rusdanya, semua anak saya mursyid. Saya kasih nama Mursyidah. Ya. Anak pertama Badriatul Mursyidah Al-Hanif, supaya pengen dapat mursyid itu. Yang kedua Mursyidatul Azimah Al-Hanif, mursyid yang azimah. Ya. Yang ketiga nggak pakai mursyid, Fauzia Hamidah Al-Hanif, Sayyidah Fijriyah Al-Hanif. Jadi mengingat ini, mursyid dari kata rasyada, agar cerdas, agar dapat petunjuk. Itu maknanya ya, agar cerdas, agar mendapat petunjuk. Sekarang yuk kita hubungkan ini.
Berarti orang yang ingin dapat petunjuk, kudu Saya ulang. Ayo adik-adik semua. Mudah-mudahan bisa difahami ini. Ya. Orang yang ingin dapat petunjuk harus cerdas. Lawan dari cerdas apa? Oon. Oke deh, oon. Itu sebabnya salah satu di antara rahasianya Idul Kurban. Kemarin kurban apaan? Kambing. Apa lagi? Sapi, domba, terus apa lagi? Onta ya. Onta kan? Onta. Pernah ngeliat sirkus nggak? Jadi pernah ngeliat sirkus nggak? Pernah nonton sirkus? Ibu-ibu pernah nonton sirkus kan? Pernah. Pernah ngeliat nggak di sirkus ada kambing? Misalnya ini pemilik sirkus, penonton semua, mari kita saksikan skill seekor kambing. Pernah? Sapi ada? Onta ada? Domba ada? Mengapa? Aduh, Bu Amir cakep banget. Oon. Karena oon. Dan itu sudah diteliti, ternyata kambing, domba, sapi itu memiliki tingkat kecerdasan yang rendah. Bisa dilatih mungkin, tapi butuh waktu berpuluh-puluh tahun mungkin, nggak seimbang dengan hasilnya. Jadi mengapa kita suruh potong itu? Mengapa kita disuruh Idul Adha ini disuruh memotong itu? Supaya mengamputasi diri kita dari kebodohan, sehingga yang tersisa adalah dengan kecerdasan, insya Allah kita mendapatkan yang keduanya, mendapatkan petunjuk. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kembali ke cerita tadi. Kata Nabi Ibrahim, apakah yang kalian sembah? Mereka menjawab, kami menyembah berhala dan kami akan patuh selamanya kepada berhala. Coba kita lihat logika Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal yasma'unakum iz tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Apakah berhala yang kamu sembah itu mendengarkan kamu ketika kamu meminta atau berdoa? Iya kan? Patung dibuat sendiri kemudian diminta. Jadi yang pertama ditanya oleh Nabi Ibrahim, apakah berhala yang kamu buat sembah itu mendengarkan kamu ketika berdoa? Ataukah dia mendatangkan manfaat? Ataukah dia menolak mudarat? Ibu ada dua ini, mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Kalau sesuatu yang tidak mendengar, tidak mendatangkan manfaat, tidak menolak mudarat, maka berarti tidak pantas untuk dijadikan sembahan, tidak pantas untuk dijadikan ilah. Itu kehebatan Nabi Ibrahim yang pertama. Ya, dia mampu mematahkan alasan Azar dan para pengikutnya. Kedua, Al-Baqarah 258. Al-Baqarah 258, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didebat oleh Raja Babilonia berkaitan dengan Tuhan. Al-Baqarah 258. Nabi Ibrahim menjawab bahwa Tuhanku adalah yang menghidupkan dan Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Apa kata Raja Babilonia ini?
Kalau Tuhanmu ya Ibrahim yang menghidupkan dan mematikan, maka aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim melihat ini nggak nyambung, ini jaka sembung bawa golok. Apa itu? Kagak nyambung, Bo. Gitu. Yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim itu menghidupkan dari tidak ada menjadi ada, itu. Sementara yang dimaksud menghidupkan oleh Raja Babilonia tadi adalah membiarkan hidup atau mematikan, membunuh. Nah itu semua orang juga bisa, bukan hanya dia. Nah sementara ini dibandingkan dengan yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim tadi, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan kata Nabi Ibrahim ini kayaknya nggak nyambung dah, ya. Ini logikanya kayak nggak nyambung dah. Gimana caranya ini mematahkan logikanya? Dijawab oleh Nabi Ibrahim lanjutannya. Fa innallah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Saya ulang. Al-Baqarah 258 boleh dibuka. Fa innallah ya'ti biha minal masyriq ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah yang menghidupkan dan mematikan tadi menerbitkan matahari dari timur. Coba dong kamu terbitin dari barat, bisa nggak? Balik. Kalau Allah menerbitkan matahari dari timur, coba kamu yang mengaku sebagai Tuhan, coba balikin terbitnya dari sini, dari barat. Berarti terbit dari barat, terbenam di timur. Fabuhital ladzi kafar, maka orang kafir itu tercengang, maka orang kafir itu heran. Apa logika Nabi Ibrahim? Nggak kepikiran, ya. Dua contoh kecerdasan Nabi Ibrahim. Pertama tadi berkaitan dengan bapaknya Azar dan kaumnya menyembah berhala. Apakah berhala yang kamu sembah ini mendengarkan? Apakah dia bisa mendatangkan manfaat? Apakah dia bisa menolak mudarat? Tapi bagi mereka jawabannya qalu kadzalika wajadna abaana. Ya, demikianlah bapak-bapak kami dapati dari nenek moyang kami. Jadi alasannya bukan karena itu tapi karena memang ini adalah warisan nenek moyang. Itu. Yang kedua berkaitan dengan logika tadi. Kalau Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, coba terbitkan dari fabuhital ladzi kafar. Ini bukti Nabi Ibrahim sudah mendapatkan rusda. Sampai di situ paham? Ya, Pak. Ya. Seluruhannya Pak Yuk, sama keseluruhan juga. Cuman bedanya kalau hudan ini kan, ini hudan. Oke, nggak mau kita bahas. Tadi rusda diartikan petunjuk, tapi di samping petunjuk artinya berarti kita bisa hubungkan kecerdasan berhubungan dengan petunjuk. Jangan berharap petunjuk kalau nggak Ini kan kita ya belum dapat petunjuk, Pak Ustadz. Ya belum ada panggilan. Yang lebih sedih lagi tuh, belum ada panggilan. Ya udah kalau begitu tunggu aja Bu, panggilan ntar juga datang. Ya, jadi kalau alasannya belum ada panggilan, ya udah tunggu aja panggilan ntar juga datang. Bila Izrail, panggilan kan datang memanggil. Itu nggak mungkin kita duduk saja di rumah kemudian tiba-tiba dapat hidayah. Hidayah harus dicari. Yang nyari saja belum tentu.
Ya, itu tadi. Jadi kecerdasan berkaitan dengan petunjuk. Kedua, hidayah. Hidayah ini satu akar kata dengan hadiah. Hadiah. Bu Ipu ngasih anak-anak hadiah. Itu satu akar kata dengan hidayah. Apa makna hadiah? Hidayah itu punya akar kata yang sama. Pemberian secara lunak, secara lembut, agar kita berharap seseorang ini dapat melakukan sesuatu. Nih, untuk kamu biar semangat belajar, saya kasih hadiah tas. Tujuannya supaya semangat betul? Nah, jadi ini sama-sama hidayah artinya, cuman berhubungan dengan hal yang berbeda. Contoh, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah 186. La'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Yarsyudun di situ. Ini mendapat petunjuk dengan apa tadi? Sa'alaka ibadi anni, ada bertanya. Bertanya itu ciri orang Ini kita kadang-kadang begitu diajak ngaji agak berat dikit. Waduh, berat kajian Pak Jasdi.